Perkenalkan, nama saya Zulaika Effendi dari kelas Manajemen Proyek Teknologi Informasi B, NRP 521410098. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Communication Management. Project Communication Management yaitu memahami pentingnya berkomunikasi yang baik pada proyek-proyek dan menjelaskan komponen utama dari rencana manajemen komunikasi yang mana mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan tepat waktu dan tepat rencana, pengumpulan, penciptaan, distribusi, penyimpanan, pencarian, manajemen, pengendalian, pemantauan, dan disposisi informasi proyek. Plan Communication Management yaitu setiap proyek harus mencakup beberapa jenis rencana manajemen komunikasi, dokumen yang memandu komunikasi proyek, kemudian membuat analisis stakeholder untuk komunitas proyek, juga membantu dalam perencanaan komunikasi. Rencana pengelolaan komunikasi bervariasi kebutuhan proyek, tetapi beberapa jenis rencana tertulis harus selalu siap. Adapun inputnya yaitu Project Management Plan, Stakeholder Register, Enterprise Environment Factor, Organizational Process Asset, kemudian ada toolsnya yaitu Communication Requirements Analysis, Communication Technology, Communication Models, Communication Methods, dan Meeting. Kemudian ada outputnya yaitu Communication Management Plan, Project Document Updates. Kemudian ada Information Distribution, yaitu mendapatkan informasi yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam format yang bermanfaat adalah sama pentingnya dengan pengembangan informasi di tempat pertama. Ini sama dengan kayak itu Plan Communication Management, yaitu pertimbangan pentingnya yaitu menggunakan teknologi untuk meningkatkan distribusi informasi, metode formal dan informal penyebaran informasi. Kemudian the impact of number people on communication channel. Seperti gambar ini yang ada di PowerPoint ini, ada 2 orang dengan 1 communication channel, kemudian ada 3 orang dengan communication channel, pria muda dan pria tua. Berarti pria tua bisa berkomunikasi dengan wanita muda. Kemudian ada wanita dan pria muda, kemudian ada pria muda dan pria muda, kemudian wanita muda dengan pria tua, kemudian ada wanita dengan pria, yaitu 4 orang dengan 6 communication channel. Kemudian ada manajemen communication, yaitu membuat, mendefinisikan, mendistribusikan, menyimpan, mengembali, dan membuang komunikasi proyek berdasarkan rencana pengelolaan komunikasi yang mana mendapatkan informasi proyek kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam format yang bermanfaat adalah sama pentingnya dengan pengembangan informasi di tempat pertama. Pertimbangan penting termasuk penggunaan teknologi, metode yang tepat, dan media untuk digunakan dan pelaporan kinerja. Adapun inputnya yaitu Communication Management Plan, Work Performance Report, Enterprise Environmental Factors, Organizational Process Asset, kemudian toolnya Communication Technology, Communication Model, Communication Method, Information Management System, dan Performance Reporting. Kemudian outputnya yaitu Project Communication, Project Management Plan Updates, Project Documents Update, dan keempat adalah Organizational Process Asset Update. Kemudian ada Classification for Communication Method, yaitu ada Interactive Communication, yaitu 2 orang atau lebih berinteraksi untuk bertukar informasi melalui pertemuan, panggilan telepon, atau konferensi video. Kemudian ada Push Communication, information dikirimkan atau didorong ke penerima tanpa permintaan mereka melalui laporan, email, fax, surat suara, dan sarana lainnya. Kemudian ada Pull Communication, yaitu informasi
dikirimkan ke penerima permintaan mereka melalui situs web, papan buleti, e-learning, pengetahuan repositori seperti blog dan cara lain. Kemudian ada sample stakeholder analysis for project communication. Bisa dilihat ini analisis project communication, yaitu stakeholder menggunakan dokumen format, contact person, dan di dalam setiap tabel ini. Kemudian customer management, dokumennya yaitu monthly status report, dan dokumen formatnya adalah hard copy. Kemudian contact personnya adalah Tina Andy dan Tony Sylvie. Kemudian due date-nya yaitu first of month. Kemudian ada media choice table. Jadi di sini bisa menggunakan hard copy, telepon call, voicemail, email, meeting, and website. Kemudian ada reporting performance, yaitu pelaporan kinerja terus stakeholder yang diberitahu tentang bagaimana sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Laporan kemajuan menggambarkan apa tim proyek telah dicapai selama periode waktu tertentu. Kedua, perakiraan memprediksi status proyek ke masa depan dan kemajuan berdasarkan informasi masa lalu. Kemudian ada control status, yaitu menjelaskan di mana proyek berdiri pada titik tertentu dalam waktu. Kemudian ada control communication, yaitu monitoring dan komunikasi proyek, pengendalian untuk memastikan bahwa komunikasi memangku kepentingan kebutuhan terpenuhi. Tujuan utama dari komunikasi itu mengendalikan adalah untuk memastikan aliran optimal informasi di seluruh siklus hidup proyek. Hal ini sering bermanfaat untuk memilih seorang fasilitator dan dari luar tim proyek menilai seberapa baik komunikasi bekerja. Ada inputnya, yaitu project management plan, project communication, kemudian issue log, work performance data, kemudian organizational process asset, kemudian tools yaitu information management system, expert judgment, meeting, kemudian outputnya yaitu work performance information, change request, project management plan updates, project documents updates, organizational process asset update. Kemudian ada sampel kolaboratif, yaitu sebuah portal SharePoint memungkinkan pengguna untuk membuat situs web custom untuk mengakses dokumen dan aplikasi yang tersimpan di perangkat bersama. Kemudian Docs Google memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai dan mengedit dokumen, spreadsheet, dan presentasi secara online. Wiki adalah sebuah sistem yang direncanakan untuk memungkinkan siapa saja yang mengakses ke web berkontribusi dan memodifikasi konten halaman. Kemudian ada using templates for project communication, yaitu banyak orang-orang teknis takut untuk meminta panduan. Kemudian memberikan contoh dan template untuk komunikasi proyek untuk menghemat waktu dan uang. Ingat, penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan yang unggul dalam manajemen proyek membuat pengguna efektif dari template. Kemudian organisasi dapat mengembangkan template sendiri menggunakan beberapa yang disediakan oleh organisasi luar atau menggunakan sampel dari buku teks. Kemudian sample templates for a project description, yaitu seperti contoh di gambar ini, sampel projectnya yaitu misalnya project X description, yaitu ada objektif, scope, asumsi, cost, dan schedule. Kemudian ada tasknya, terus ada waktunya, waktu selama pengerjaan ini dalam bentuk bulan. Kemudian ada sample templates for a monthly progress report. Ini contoh templatenya untuk progress report, yang mana misalnya 1.1 accomplishment for a month of January. Kemudian
di breakdown bisa menjadi deskripsi most important accomplishments related to project Gantt. Kemudian deskripsi other important accomplishments, one bullet for each if any issue were resolved from the previous month, list them accomplishment. Kemudian ada final project documentation item, ini seperti kayak bab, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, yaitu dimulai dari project description, kemudian project proposal dan backup data, kemudian original design, contract information dan client acceptance, dokumen, dan lain-lain. Kemudian ada contoh yaitu Microsoft Project Web Application Master Project Summary Screen, yaitu ini contoh penggunaan aplikasi dari Microsoft. Bisa dilihat ini yaitu Microsoft-nya dalam project web application. Ada project name, start, finish, terus berapa complete-nya, terus work-nya seberapa lama, dan durasi. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya tentang communication management.